Shalom Bapak Ibu, hanya oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan kita dapat sehat hingga sampai hari ini. Puji Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan, dan tema yang akan saya sampaikan adalah zona rawan. Kita akan membaca 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang ke-20. Mari Bapak Ibu kita perhatikan ayat ini. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Saudara, Gehazi adalah bujang dari Nabi Elisa, dan ketika Panglima Naaman disembuhkan dari sakit kustanya, maka Gehazi ini berpikir, mengapa Nabi Elisa tidak menerima persembahan dari Panglima Naaman? Betapa sangat disayangkan. Dan kemudian kita melihat Gehazi berlari mengejar Naaman. Dia kemudian menginginkan apa yang namanya persembahan. Mari kita lihat kisah ini, bagaimana betapa rawannya seseorang. Ketika ia tidak menjaga hatinya, maka ia akan melakukan apapun, dan tanpa ia sadari, ia tidak menjaga integritasnya di hadapan Tuhan, dan ia melakukan pelanggaran. Dan ini merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perenungan buat kita. Itu sebabnya Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati ini sangat penting, karena ini merupakan area yang rawan. Dan oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, siapapun kita, apakah kita sebagai seorang pelayan Tuhan atau sebagai hamba Tuhan, apapun peran kita, dimanapun kita berada, baik di dunia marketplace maupun di dunia pelayanan, saudara, berhati-hatilah dengan hatimu. Karena hati merupakan zona yang rawan. Ketika seseorang tidak bisa menjaga hati ini dan menguasainya, maka seseorang bisa jatuh di dalam dosa. Berapa banyak kita kemudian jatuh di dalam apa yang namanya dosa ketamakan, dosa ketidakjujuran, dosa ingin mencari nama, ingin terkenal, ingin dipuji, dosa kesombongan, ingin tampil, mendapatkan apa yang namanya pengakuan dari orang lain dan sebagainya, saudara. Ingin tampil menjadi orang-orang yang tampak hebat. Hati-hati, saudara. Inilah zona rawan, di mana ketika hati ini tidak dijaga, maka kita akan melakukan sesuatu tanpa adanya hati yang takut akan Tuhan, sehingga kita tidak lurus, tetapi kita mulai menyimpang. Itu sebabnya ada banyak contoh kita melihat. Ada anak-anak Tuhan yang notabene mereka Kristen, mereka ada di dalam bidang-bidang tertentu, termasuk bukan hanya saja di perusahaan atau di dalam pelayanan, bahkan ada di dunia politik sekalipun. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang jatuh. Mereka ingin menjadi berkat, ingin menjadi terang, menjadi garam, tapi kenyataannya mereka kemudian korupsi, mereka kemudian jatuh ke dalam dosa. Dan ini membuktikan mereka tidak seperti Daniel pada waktu ia berada di negeri Babel. Beda jauh, saudara. Hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak menjaga integritasnya, dan mereka terjun ke dunia politik. Mereka kemudian mencari nama, mencari sesuatu untuk memperkaya diri dan lain sebagainya. Awalnya tulus, tapi ujungnya kemudian dalam berjalannya waktu mereka kemudian sudah bergeser. Fokusnya sudah berubah. Hati-hati, saudara. Saya tidak anti dengan politik, tetapi saya
ingin kita semua hari ini sadar betapa rawannya hati ini. Kalau Anda tidak jaga baik-baik, maka Anda dapat jatuh ke dalam dosa, dan Anda akan melakukan segala sesuatu tidak di dalam takut akan Tuhan, sehingga integritasmu cemar. Hati-hati saudara. Oleh sebab itu mari berhati-hatilah dengan hati kita ini, karena ini merupakan zona yang rawan. Anda harus menjaga. Kalau Anda ingin hidup takut akan Tuhan, Anda ingin hidup berkenan di hadapan Allah, maka Anda harus hidup lurus dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan, dan Anda pasti akan diperkenan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita dan selalu mengingatkan kita untuk kita berhati-hati di area hati ini, karena hati merupakan zona yang rawan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.